Bunsie adalah seorang pria tua yang pekerjaannya mencari orang hilang sesuai dengan pesanan klien. Klien terakhirnya adalah seorang pria yang ingin mencari abang dan kakak iparnya yang menghilang. Mereka menemukan sebuah mobil rusak yang tampaknya sudah berusia tua dan terlibat kecelakaan. Tidak jauh dari mobil rusak itu, mereka menemukan sebuah rumah tua yang terlantar. Dinding di bagian dalam rumah itu penuh dengan lukisan ceroboh anak-anak dan banyak sampah. Mereka juga menemukan dua sosok mengerikan berwarna hitam yang beringas. Mereka lalu memutuskan untuk menelepon klien mereka, Lucas dan istrinya Annabelle, untuk menyampaikan kalau mereka telah menemukan kedua anak dari abangnya. Mereka diserahkan dalam perawatan Dr. Gerald, seorang psikolog yang menilai psikologis anak-anak itu. Lucas berusaha mendekati mereka, pertama adalah yang sulung, Victoria. Lucas membawakan kacamata miliknya yang dipakainya dulu. Victoria lalu memanggil Lucas, ayah, lalu memeluknya. Dia tidak peduli meskipun Lucas mengatakan kalau dia adalah pamannya. Dr. Gerald mengatakan kalau kondisi psikologis Victoria dan Lily sangat parah sehingga mereka memiliki sosok khayalan yang tampaknya dianggap sebagai penjaga, mereka memanggilnya Mama. Tapi Lucas tidak begitu saja bisa mengadopsi mereka. Karena gajinya tidak mencukupi. Annabelle hanyalah pemain band amatir dan mereka tinggal di apartemen sempit berkamar satu. Satu lagi yang ingin mengasuh mereka adalah Jean Podosclos, yang ingin membawa mereka ke luar negeri. Dr. Gerald masih ingin meneliti kejiwaan kakak beradik itu, sehingga dia membantu agar Lucas dan Annabelle tinggal di sebuah rumah. Victoria bisa beradaptasi dengan rumah barunya, tapi Lily selalu bersembunyi di balik punggungnya dan lebih sering berjalan dengan tangan dan kaki. Ketika makan malam, ia lebih memilih duduk di lantai, dia bahkan tidur di kolong tempat tidur. Dalam penelitiannya, Dr. Gerald mendengar Victoria sering menyebut nama Edith Brennan, yang ternyata adalah pasien rumah sakit jiwa yang terjun ke laut sambil membawa bayinya yang baru lahir. Di rumah, Annabelle sering melihat keanehan-keanehan. Lily sering tertawa seperti sedang bermain, tapi begitu dilihat, Lily terdiam. Lucas membujuk Annabelle yang merasa tidak nyaman agar bersabar. Annabelle merasa ada seseorang di dalam rumah dan Lucas memutuskan untuk melihat-lihat ke sekeliling, sementara Annabelle menjaga anak-anak. Lucas melihat seekor kupu-kupu hitam menempel di dinding dan membuat lubang gelap. Lucas memperhatikan dari dekat dan tiba-tiba keluar bayangan hitam yang mengejutkannya. Lucas terjatuh dari tangga dan koma. Sehingga Annabelle harus mengawasi anak-anak itu sendiri. Ia berusaha, meskipun ia tidak terbiasa dengan anak-anak. Dr. Gerald menemukan sebuah boneka kayu menyeramkan di kamar mereka. Victoria mengatakan kalau boneka itu adalah mainan yang dibuat oleh Mama, tapi dia tidak mengatakan siapa itu Mama. Pada saat Annabelle membuat makan malam, Lily tampaknya selalu tertawa sendiri dengan sosok yang tidak terlihat Annabelle. Sesudah mengantarkan anak-anak ke kamar, Annabelle masuk ke kamarnya sendiri dan tidur. Mendadak pintu lemari di kamar anak-anak terbuka dan Lily terbangun. Dari saluran udara di kamarnya, Annabelle mendengarkan senandung yang aneh, sehingga memutuskan untuk mengecek ke kamar mereka. Dia menemukan Victoria dan Lily sedang bermain dan hebohnya di kamar. Annabelle melihat pintu lemari setengah terbuka dan mendekatinya tapi Victoria melarangnya. Sehingga Annabelle memutuskan untuk menutup saja pintu lemari itu dan tidak memeriksa isinya. Annabelle lalu menceritakan hal itu pada Dr. Gerald dan mengatakan kalau ada seseorang yang mendatangi anak-anak itu. Tapi Dr. Gerald menyatakan kalau kemungkinan besar Victoria lah yang bersenandung karena dia menderita kepribadian ganda yaitu memposisikan dirinya sebagai Mama. Dr. Gerald lalu menemui petugas catatan sipil setempat untuk mencari tahu lebih jauh tentang Edith Brennan ini. Dia mendapatkan kotak yang berisikan dokumen dan benda peninggalan Edith. Di rumah sakit, terjadi hal yang aneh. Lucas yang koma mendapat penglihatan arwah Jeffrey, abangnya, yang menyuruhnya menyelamatkan anak-anaknya dan dia harus pergi ke pondok. Penglihatan itu membuat Lucas tersadar dari koma. Annabelle dan anak-anak mengunjunginya di rumah sakit. Victoria bisa berinteraksi dengan baik, sementara Lily memilih sembunyi di bawah tempat tidur sambil memakan bangkai kupu-kupunya yang bertebaran. Suatu hari, Annabelle memergoki Victoria sedang menangis sendirian di kamar mandi. Annabelle bertanya ada apa, tapi Victoria hanya mengatakan kalau dia tak ingin Annabelle terluka. Keesokan harinya, Jean mengunjungi rumah mereka, tapi Annabelle berdebat dengannya dan ia diusir dari rumah.
Jin menelepon dinas sosial dan melaporkan kalau keponakannya sedang disiksa dan ia akan mencari bukti. Pada hari lain terapi Victoria dengan Dr. Gerald, ia menanyai lebih jauh tentang sosok mama ini. Victoria menjerit lalu Dr. Gerald melihat bayangan gelap muncul dari dinding. Dia buru-buru pergi dari rumah itu tanpa mengatakan apapun pada Annabelle yang kebingungan. Tapi dia memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh, ke rumah sakit jiwa tempat terakhir Edith Brennan dirawat, Clifton Forge. Di rumahnya, Annabelle mengalami penglihatan. Dia berada di tubuh seorang wanita, yang merebut bayi dari tangan seorang biarawati lalu melarikan diri. Ia terjebak di tepi danau dan memutuskan untuk terjun sambil membawa serta bayinya. Annabelle tersadar begitu dia tercebur ke air dan melihat Victoria berdiri di pintu kamarnya sambil memandang ke bawah ranjang. Annabelle menanyakan ada apa di bawah tapi Victoria tidak mau menjawab. Dan ternyata, ada sosok mengerikan yang menggelayut di bawah ranjangnya dan akhirnya menaiki tempat tidur dan menyerangnya. Annabelle menjerit dan kembali terbangun dari mimpi. Malam itu, Mama datang dan mengajak Lily pergi. Lily mengajak Victoria, tapi ia memilih untuk tinggal. Akhirnya Lily pergi sendiri dengan keluar dari jendela. Sementara Dr. Gerald sudah sampai di Clifton Forge malam itu dan harus berhadapan langsung dengan arwah Edith yang gila dan akhirnya tewas di rumah itu, tapi ada yang mengetahui. Annabelle bangun pagi harinya tanpa menyadari ada memar besar di tengkuknya. Dia mengecek kamar anak-anak dan menyadari kalau Lily menghilang. Dia membawanya ke dalam rumah dan berusaha memeluknya untuk menghangatkan tubuhnya. Lily yang liar sangat sulit untuk dipeluk, tapi Annabelle tetap memaksa. Sampai akhirnya Lily menyerah dan bersedia dipeluk. Annabelle senang karena ia akhirnya mau dipeluk dan mau berkomunikasi meski terpatah-patah. Hari itu, Annabelle melihat bayangan gelap di kamar anak-anak. Awalnya dia mengira itu Lily. Akhirnya dia menyadari kalau Victoria dan Lily berada di dapur, menunggunya sarapan. Dia menyelidiki ke dalam lemari, tapi tidak menemukan apa-apa. Victoria datang tepat waktu dan menyelamatkannya dari Mama. Annabelle menanyakan tentang Mama ini pada Victoria tapi dia juga tidak mau bicara. Ia menghubungi ponsel Dr. Gerald tapi selalu terhubung ke voicemail. Tanpa sengaja ia menemukan berkas milik Dr. Gerald yang tertinggal ketika dia pergi terburu-buru dari rumah itu dan menemukan foto Edith Brennan di dalam. Dia memutuskan untuk mendatangi langsung kantor Dr. Gerald. Di rumah dia membongkar box itu dan menemukan makalah Dr. Gerald yang berisikan tentang pengalaman mereka berempat. Dia juga mendengar rekaman terapi Victoria, yang menyatakan kalau Edith terjun ke danau dan tewas, tapi bayinya selamat karena tersangkut akar pohon. Victoria dan Lily mendatanginya. Victoria bahkan memeluk sambil mengucapkan selamat malam. Malam itu Victoria terbangun dan melihat pintu lemari pakaian terbuka lebar, Mama tidak ada di dalam. Ia keluar dari kamar, diikuti oleh Lily. Dia melihat Annabelle masih duduk memeriksa berkas. Mereka juga melihat arwah Mama yang marah dan mengejar mereka. Mereka berusaha lari dan disusul oleh Mama. Annabelle terjatuh dan Mama hampir membunuhnya. Victoria mengalihkan perhatiannya dari Annabelle yang pingsan. Pada waktu itu, Jin masuk ke rumah itu diam-diam, berniat untuk mencari bukti yang bisa digunakan untuk menghancurkan Lucas. Tapi malangnya dia malah harus berhadapan langsung dengan Mama yang sedang marah. Victoria menyusulnya ke bawah dan menemukan bibi Jin yang berwajah Mama. Ia menjerit. Annabelle tersadar dari pingsan lalu mencari Victoria dan Lily yang menghilang. Mereka tidak ada di rumah. Dia tahu kemana Mama akan membawa anak-anak itu. Dia langsung menuju Clifton Forge sambil membawa sisa tulang belulang Edith. Dia berpapasan dengan Lucas yang sudah terlebih dahulu sampai di sana. Setelah itu, mereka memutuskan untuk mencari anak-anak. Di rumah itu mereka menemukan mayat Jin, lalu menyadari kalau anak-anak ada di atas tebing tempat Edith dulu bunuh diri. Edith berniat membawa mereka ke dasar danau. Lily datang pertama kali ke arah Mama tapi ditahan oleh Lucas. Edith yang marah sudah akan membunuh.
Lukas. Ketika Victoria menunjukkan tulang belulang anaknya yang tersimpan di dalam kardus, Edith mengambilnya dari tangan Annabel lalu bersenandung sambil memeluknya. Tapi dia tersadar ketika Lily memanggilnya dan mencampakkan tulang belulang itu ke danau sambil kembali mengejar Victoria dan Lily. Dia melukai Lukas dan Annabel. Lukas pingsan tapi Annabel tidak mau menyerah dan membujuk agar Victoria tinggal. Dia tidak menyerah meskipun Edith berulang kali menahan kepalanya. Akhirnya Edith menyerah dan meninggalkan Victoria. Lily diselubungi sulur-sulur dan mereka berubah menjadi ratusan kupu-kupu. Annabel memeluk Victoria dan Lukas siuman. Dan film pun berakhir. Mama merupakan film supernatural horor yang dibintangi Jessica Chastain. Secara garis besar film ini mengisahkan dua anak perempuan yang terlantar di hutan. Sebuah film horor dengan cerita yang cukup mengharukan. Film yang disutradarai oleh Andres Muschietti ini diadaptasi dari sebuah novel karya sang sutradara yang berjudul Mama pada tahun 2008.